Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Daljab angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yanto SPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil tema rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran kami ini lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar lebih barokah kajian kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama untuk membaca doa, dan insya Allah akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Saudara Faza. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Pak Yanto akan mengabsen terlebih dahulu. Ya baik, yang pertama adalah Ahmad Nurfanja. Hadir? Hadir. Kemudian yang kedua Abizar. Hadir, Pak. Ya baik, terima kasih. Yang selanjutnya Agus Tania. Hadir, Pak. Ya, bagus. Kemudian Andika. Ya. Aziza. Hadir, Pak. Joki. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Dinda. Faza. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ada mau mengadakan ice breaking? Mau. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya, silakan semuanya berdiri. Kita akan mengadakan ice breaking untuk kegiatan kita kali ini. Ya, oke semuanya, ayo. Iya.
Baik anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku semuanya perhatikan pada hari ini kita akan memulai pelajaran, yaitu sebelum kita memulai pelajaran barangkali ada sampah di samping kiri kanannya, dilihat semua. Ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, kalau sudah tidak ada, berarti kelas 8F ini memiliki akhlak yang baik karena tidak ada yang buang sampah. Kemudian yang kedua adalah anak-anakku harus siap ya, dengan baik lipat tangannya ya. Tidak ada yang melakukan sesuatu selain daripada pelajaran agama Islam. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang apa? Rendah hati. Rendah hati. Kemudian hemat, sederhana. Oke. Baik, sebelum kita memulai ke materi, Bapak ingin bertanya kepada dulu siswa, ya, kepada siswanya. Kemudian dalam bahasa Arab, siapa yang tahu tentang tawadu? Siapa namanya? Vicky. Oke, Vicky, silakan. Apa artinya tawadu, Vicky? Arti tawadu adalah rendah hati. Ya, tepuk tangan untuk ya. Baik, anak-anakku semuanya. Yang kedua, artinya bukan hati kita rendah. Oh, rendah. Bukan, ya. Bukan hati kita yang jatuh, bukan. Tetapi rendah hati itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan ke menolong sesama manusia. Misalnya kita tidak boleh sombong dan sebagainya. Kenapa kita tidak boleh sombong? Ya, di hadapan manusia, atau karena kita ini manusia lemah. Baik anak-anakku semuanya, di layar kalian sudah melihat yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu adalah bahwa tawadu itu artinya rendah hati. Jadi perlu Bapak ingatkan kembali bahwa ketika kita melakukan rendah hati, itu kita tidak boleh merasa bahwa kita memiliki berlebih-lebihan, kemudian membanggakan sesuatu yang kita miliki. Itu artinya sombong, ya. Itu artinya sombong. Kalau di dalam bahasa Arab itu artinya ria. Bagus ya. Nah, baik. Makanya Islam itu sangat melarang kita untuk bersifat sombong kita. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini, siapa yang tahu tentang lawan? Ya, silakan. Apa artinya lawan daripada tawadu? Ya, bagus, tepuk tangan lagi untuk Bella ya. Oke. Sini kita bisa lihat dua yang tawadu ya. Ada tawadu, ada takabur. Nah, kalau tawadu itu rendah hati, kemudian takabur itu adalah sombong. Jadi ada dari sebuah dari sebuah Imam Syafi'i dalam Baihaqi itu ada yang dia mengatakan orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Nah, dan orang yang paling mulia itu adalah orang yang menampakkan kemuliaannya. Yaitu jadi begitu pentingnya kita bersifat rendah hati. Baik anak-anakku semuanya. Nah, ini adalah bahwa tawadu itu seperti apa? Seperti apa? Seperti padi. Apa maksudnya dia di situ gambarkan padi? Artinya kalau padi itu dia mempunyai makna berisi banyak ya, tetapi dia selalu menunduk ya, selalu rendah, tidak pernah dia seperti ini. Itu ada hanya
mengibaratkan saja bahwa padi itu adalah sebuah artinya kata-kata tawadu, ya. Begitu juga dengan diri kita, ya. Begitu juga dengan diri kita, semakin kita kaya, semakin kita pintar, kita tidak boleh sombong, ya. Semakin kita juga harus saling tolong menolong. Ya, baik. Kemudian lanjut. Nah, ini ada salah satu, ya, surah. Siapa yang bisa membacakan surah yang ada di layar? Siapa angkat tangan? April, silakan April, dibaca April. Ya, silakan artinya. Ya, baik, tepuk tangan untuk April. Ya. Baik, anak-anakku semuanya. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Sadaqallahul azim. Nah, baik anak-anakku semuanya, ini ada salah satu juga dalil, ya, di dalil dalam Al-Qur'an tentang rendah hati. Ayo, siapa yang bisa membacakan? Pernahkah kalian merasa rendah hati? Pernah, ya, semua pernah. Kemudian siapa yang bisa mengetahui? Siapa yang bisa mengetahui bagaimana contoh itu rendah hati? Ada yang bisa? Ayo, siapa? Mungkin barangkali Nia. Mana Nia? Nah, pernahkah rendah hati Nia? Nah, contohnya apa Nia? Saya pernah memberi uang kepada pengemis. Ya, artinya Nia pernah memberikan uang kepada pengemis. Ya, tepuk tangan. Bagus, luar biasa. Ya, itu salah satu contoh daripada. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan tariqa 'arda wa lan tablughal jibala tula. Yaitu, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan berlagak sombong, teng. Ya, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, teng. Dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung, teng. Nah, itu ya. Baik anak-anakku semuanya. Nah, ini ada masalah takabur, ya. Ini takabur lawan daripada tadi rendah hati. Nah, pernahkah ada yang melakukan takabur di sini? Ada yang pernah melakukan takabur? Pernah, ya. Coba si Hairul udah. Bapak tanya, ya. Pernahkah kamu melaksanakan takabur? Pernah, artinya sombong, ya. Apa yang kamu lakukan? Takabur. Ya, memamerkan barang. Coba tangan untuk Hairul. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Jadi kita tidak boleh memamerkan segala sesuatunya. Nah, baik anak-anakku semuanya, silakan nonton film dokumenter ini. Tadi kita sudah nonton nih film dokumenter. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan apa maksud makna daripada film dokumenter? Siapa ya? Oke, siapa namanya? Aziza. Silakan Aziza. Silakan berdiri Aziza. Di situ aja. Oke, apa tadi makna daripada ini? Islam menganjurkan untuk berkasih sayang kepada manusia dan hewan atau makhluk hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, nah seperti itulah nak, kita saling tolong menolong kepada sesama manusia.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal udwan. Kalau menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, jangan kalau menolong dalam berbuat kejahatan. Nah, baik anak-anakku semuanya, terima kasih luar biasa ya, anak-anakku luar biasa hebat. Nah, Bapak akan nanti memberikan hadiah ya yang bisa menjawab pertanyaan nanti ya. Ini salah satunya siapa namanya? Aziza ya. Nah, kemudian hemat. Nah, ini hemat ya. Siapa yang tahu tentang hemat? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Dinda. Ayo, silakan Din. Apa artinya hemat, Din? Hemat itu kalau tidak boros. Nah, tidak boros. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita sebagai pelajar itu nggak boleh boros, nah ya. Harus selalu nabung. Siapa yang sudah nabung? Angkat tangan. Ya luar biasa. Ini tabungannya berapa? 2 juta lebih. Ini berapa? Baru 1 juta ini. 5 juta, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, itu kita kalau hemat itu tidak boleh boros ya, tidak boleh boros ya. Kemudian yang kedua itu adalah nih. Artinya apapun yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan, kita harus melakukan atau membeli sesuatu agar kita ya seperti ada gambar ini, ada gambar ya, selalu nabung, tiap hari nabung ya. Jadi harus betul-betul nabung ya. Kenapa? Karena untuk masa depan kita masa depan. Tapi ingat, jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siapa yang tahu lawan daripada hemat? Angkat tangan siapa? Siapa namanya? Andika. Apa lawan daripada hemat? Boros. Tepuk tangan untuk Andika. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang, contohnya hemat itu apa? Hemat apa? Hemat energi. Apa itu hemat energi? Listrik ya, di rumah kalau matikan listrik itu hemat namanya. Itu salah satu contoh ya, hemat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini salah satu ya, matikan lampu kalau sudah digunakan. Nah, apalagi sekarang kita kan sekolah ini sekolah adiwiyata ya, adiwiyata mandiri, sudah masuk ke mandiri dan tingkat nasional. Dan salah satu adalah hemat itu adalah ketika di sekolah maka kita harus yang misalnya lampu siang itu harus dimatikan yang tidak berguna ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh ya. Nih, buang sampah sesuai dengan jenisnya. Itu adalah salah satu anak yang baik ya. Nah, ini hemat energi. Kemudian lanjut. Nah, ini air juga begitu. Jadi gunakan seperlunya saja. Gunakan yang seadanya saja. Paham ya? Oke, itu artinya daripada contoh hemat. Banyak sekali contoh-contoh hematnya. Listrik, kemudian air gitu kan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika salah satu daripada manfaat hemat itu adalah kita rajin-rajin menabung. Ini tadi 2 juta, 5 juta, 1 juta, berapa? 1 juta ya. Dela berapa Dela? 1 juta ya. Nah, itu untuk masa depan kalian. Itu harus kita gunakan untuk menabung. Nah, ini adalah salah satu contoh nih, menabung. Ketika kita sudah menabung, maka kita ada investasi. Investasi itu artinya kita untuk mengupayakan masa depan kita. Untuk apa uang yang kita tabung tadi? Misalnya, untuk apa uangnya tadi untuk digunakan? Misalnya sudah nabung nih, keperluan sekolah. Kalau yang ini? Oh, enggak ada. Ini apa? 5 juta loh. Untuk SMA nanti. Tepuk tangan dulu semuanya. Saya kira dan saya rasa dan saya yakin kalian punya tabungan. Enggak ada ya, Pak. Saya enggak ada tabungan. Ada 2.000, itu tabungan saya, Pak. Nah, misalnya gini, diberikan uang kepada ibunya, misalnya 10.000, 5.000 ditabung. Itu namanya arti daripada hemat. Nah, kemudian
Ini adalah sebuah hadis, ayat ya. Kita sama-sama bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubattirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anakku semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu, hebat baca Al-Qur'annya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada ini sebuah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Oke, ini ada sebuah teka-teki. Ini teka-tekinya adalah kalau ada yang bisa meneka-neki ini, Bapak akan berikan hadiah-hadiahnya, nanti akan saya berikan. Ya, ntar dulu. Ya, saya mulai dari cewek dulu nih. Teka-teki gambar, nama apakah hewan yang ada? K tambah U, kemudian anggur tambah U. Ayo angkat tangan. Ah? Apa? Kanguru, tepuk tangan dulu. Iya, itu kamu kanguru. Oke, lanjut lagi. Yang ini ya. Nah, hewan buas apakah ini yang laki-lakinya? Apa? Hah? Beruang. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kenapa dikatakan beruang? Bertambah uang ya, beruang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat ya. Nah, hebat ya. Nanti akan saya berikan hadiah ya. Semuanya. Baik, yang selanjutnya adalah sederhana. Nah, sederhana ini adalah siapa yang tahu tentang arti dari sederhana? Angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Ya, Indra. Apa Indra? Ya, tidak berlebih-lebih. Lihat, tepuk tangan untuk Indra. Oke, keren ya. Sederhana itu kita nggak perlu harus berlebihan, bermewah-mewah. Itu kolaborasi daripada tadi hemat ya, sederhana. Itu gambar-gambarnya sederhana sekali. Tapi jangan begitu juga gitu kan. Nah, itu Pak Yato dulu itu di kampung itu begini gitu ya. Jadi sederhana itu adalah yang pertama itu hidup hemat, yang kedua itu adalah cermat, yang ketiga itu tepat, yang keempat adalah bisa bermanfaat. Ya, bukan sederhana itu tidak bermanfaat, tapi bermanfaat. Misalnya contoh nih, si A, si B orang miskin, si C dan seterusnya itu orang kaya. Bukan berarti si A ini kan, si A dan si B ini pintar. Nah, maka dia bermanfaat kepada orang lain, dia memberikan ilmunya kepada temannya yang tadi C, D, E dan seterusnya. Paham maksudnya? Oke, luar biasa ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, lebih baik kita hidup sederhana daripada kita memaksa. Misalnya ada teman-teman atau temannya mau ke Tanjung, dan nggak ada motornya nih, yang nggak ada motornya, tetapi dia paksakan harus dia pinjam ojek, bayarnya 100.000, padahal uangnya cuma 50.000, itu pun untuk makan. Itu namanya memaksa ya. Oke, baik anak-anakku semuanya. Ya, ini tadi ya, berlebihan ya, tidak akan, kalau kita berlebihan itu tidak akan mendatangkan rasa cukup. Selalu kurang dan kurang. Nah, kemudian, ini ada salah satu daripada bersikaplah kita ya, semacam ultimatum atau saran. Bersikaplah sederhana, karena kalau tidak boros namun tidak pelit ya. Kalau kita sederhana itu tidak akan boros, tapi tidak pelit ya. Nah, baik, kemudian yang selanjutnya adalah gaya hidup kita. Itu nggak boleh lagi terlalu berfoya-foya ya. Boleh kita seperti itu, tetapi kita harus mencari situasi dengan cara yaitu membantu teman kita. Nah, baik anak-anakku semuanya, ini ada dalil ya atau ayat yang berkaitan tentang apa tadi?
berkaitan tentang sederhana. Oke, kita ulangi lagi. Siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan Herul. Bacakan Herul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Silakan si Dila, silakan dibacakan artinya. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surah Al-Furqan ayat 67. Oke, tepuk tangan dulu. Keren ya. Kasih Dila ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, ya. Ada sebuah pertanyaan. Kita suka nabung. Tabungan itu untuk beli PS. Apakah itu mubazir? Tidak. Oke, ini ada dua ya. Kemudian yang ceweknya dulu. Yang kalau misalnya ya, kenapa? Iya, karena ada yang lebih penting daripada PS. Oh, ada yang lebih penting. Tepuk tangan dulu, keren. Kalau yang tidak, siapa yang tidak? Oke, siapa ya? Oke, silakan. Siapa namanya? Tidak, karena untuk bermain dan menghilangkan rasa jenuh. Oh iya, bisa juga. Kenapa tidak? Karena untuk menghilangkan rasa jenuh, ya, supaya tidak merasa bosan dari pembelajaran. Yang kemudian yang kedua, mengajak orang miskin berfoya-foya, dosa atau tidak? Dosa. Kemudian, misalkan kita sudah mengumpulkan uang banyak untuk haji, tiba-tiba ada keperluan mendesak, dibayarkan atau tetap untuk hajinya? Dibayarkan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, harta banyak, semua ibadah sudah, uangnya harus untuk apa? Bersedekah. Ya, anak kelas 8F ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh pertanyaan. Nah, kemudian ada yang ini. Kalau nomor 8 ya, nomor 7 nih. Harta kita membuat pemiliknya sombong. Bagaimana sikap kita tentang harta tersebut? Kita punya harta tapi kita sombong, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena apapun dia itu, walau kaya miskin, tidak boleh sombong. Nah, kemudian nomor 8, kalau mau rendah hati kok susah, rumusnya gimana? Ya, kalau mau rendah hati kok susah gitu, rumusnya gimana? Ya, artinya adalah harus mencari teman yang baik, bergaul dengan teman yang baik. Ya, itu ya. Nah, baik anak-anakku semuanya. Nah, saatnya ini time for group work. Ya, saatnya kita membagi kelompok. Ya, tugas kelompok untuk kalian itu adalah nanti kalian akan mempresentasikan, yaitu tugas kelompok ini. Nanti masing-masing mendapatkan tugas 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu adalah lower head. Lower head itu artinya rendah hati. Itu rendah hati kelompok 1. Mana kelompok 1 angkat tangan? Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Kemudian ini ada gambarnya, rendah hati memberikan kepada pengemis tadi. Nanti kalian presentasikan. Kemudian yang kedua adalah economical. Ya, ini kelompok 2 di sini. Ya, itu artinya adalah hemat. Ya, kemudian yang ketiga adalah the simple life. Nah, the simple life ini artinya kalian sederhana seperti gambar yang ada di sana ya, the simple life. Kemudian nanti kalian presentasikan. Ya, kalian akan presentasikan. Ya, ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Bagus. Ya, ini juga. Sudah selesai? Ya, sisa waktu 5 menit lagi. Baik, kita akan mempresentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ini adalah kelompok 1 mempresentasikan terkait dengan judul yang sudah dibagikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang rendah
rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak teman. Biasanya lebih dekat dengan kesuksesan. Kita selanjutnya akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari hemat atau ekonomikal. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas hidup sederhana. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Contoh, hidup hemat, 2 cermat, 3 tepat, 4 bermanfaat. Oke, terima kasih dulu ya. Oke, demikian hasil presentasi kita tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Luar biasa, hebat-hebat ya. Kalian sudah bisa menyampaikan hasil paradigma cara pandang kalian semuanya. Baik, tepuk tangan lagi untuk semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik atau namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada saya simpan di Google Form. Nah, di Google Form, di mana lembar kerja peserta didik ini adalah kalian akan saya berikan satu contoh nih. Ini soal HOTS ya, soal dalam artian soalnya itu agak ribet atau agak sulit ya. Misalnya contoh nih, idza khatabahumu lijahiluna qalu salama. Arti dari ayat tersebut adalah dan apabila orang-orang yang sombong menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. C. Dan apabila orang-orang kafir menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka tidak mengucapkan salam. D. Dan apabila orang musyrik menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka tidak mengucapkan salam. Nah, Anda pilih ini salah satunya. Ya, ini nanti saya akan berikan tugas di Google Form. Nah, kemudian yang kedua itu adalah soal yang kedua. Perhatikan lagi berikut ayat. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang mengandung bacaan idgham syamsiyah adalah 1. Al-mubadzirin, B. syayatin, C. kanu, D. ikhwana. Nah, Anda pilih ya. Nah, ini harus hebat, pintar, sering-sering membaca Al-Qur'an. Idgham syamsiyah ya. Idgham itu artinya degong ya. Nanti kita akan mempelajari idgham syamsiyah bagaimana. Kemudian yang keenam itu adalah maksud saya pertanyaan yang ketiga itu adalah menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. 2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. 3. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4. Suka menolong dan memberikan kepada orang lain. 5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 6. Bersikap tenang dan sederhana. 7. Acuh tak acuh. Pertanyaannya adalah di bawah ini merupakan contoh dari sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu nomor berapa saja? Anda pilih apakah 1. Kalau A itu 1, 2, 3, 7, B 4, 5, 6, 7, C 3, 4, 5, 6, D 2, 3, 5, 7. Ya, itu ya. Nah, kemudian oke, silakan. Siapa namanya? Dela, silakan Dela. Apa yang kamu ingin tanyakan? Bagaimana
menggambarkan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Wah, luar biasa, pertanyaan yang hebat, pertanyaan super. Tepuk tangan untuk Dela. Nah, jadi bagaimana cara kita menggambarkan atau merealisasikan rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu, tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu membiasakan diri untuk selalu rendah hati atau tawadu, tidak boleh sombong. Artinya saling tolong menolong. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah biasakan rendah hati, suka menolong teman kita, kemudian memberikan haknya kepada orang lain, maka itu sudah kita dikatakan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rendah hati itu adalah insya Allah akan diberikan tempatnya di surga. Pertanyaan yang kedua atau pertanyaan yang ketiga itu adalah siapa yang ingin bertanya lagi, saya berikan kesempatan karena waktu kita sudah habis. Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Nia, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, bagus. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Nia. Jadi, atau bi'i itu adalah di dalam bahasa Arab itu adalah panjang. Ya, panjang, tetapi dia atau bi'inya itu ada 2 harokat. Misalnya salah satu contoh, misalnya Bapak tulis misalnya fi ini matobi, kemudian Allahu. Nah ini juga, ini namanya matobi, ya. Itu dibaca panjang 2 harokat. Misalnya contoh, misalnya fi jidiha hablum mim masad. Nah itu. Nah kalau misalnya ada fi jidiha hablum mim masad, kolkolannya di mana? Iya, ada lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kolkolannya di mana? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kolkolannya di mana? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak F ya. Demikian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengevaluasi sejenak apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah hidup sederhana, hemat, dan rendah hati. Yang pertama itu adalah rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan? Bapak ingin sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu adalah anak-anak, kepada khususnya siswa-siswanya Pak Yato yang baik hati, yang soleh dan soleha, yang luar biasa ini, bahwa setiap hari kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Mari kita selalu membantu sesamanya. Misalnya contoh, ada temannya yang tidak memiliki pulpen, maka mereka dipinjami pulpen. Ada yang temannya tidak memiliki uang, maka boleh diberikan uang itu. Atau tidak membeli makanan, boleh diberikan itu. Nah, saling tolong menolong. Seperti apa yang Bapak sampaikan di awal mukadimah, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan atau dosa. Yang kedua, masalah tentang hemat. Ya, kita harus mulai dari saat ini, siswa-siswa harus rajin menabung atau menghemat. Kemudian yang ketiga adalah sederhana, kolaborasi daripada hemat. Maka daripada itu kita harus bersifat hemat dan sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini mendapatkan berkah atau ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan salah satu pimpin doa yaitu Herul untuk dapat memimpin doa. Kepada Herul dipersilakan. Namanya Bismillah.
minggu depan. Bapak tutup selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.